Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Gunawan. Saya mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor. Program studi yang saya ambil yaitu Administrasi Publik. Nomor induk mahasiswa saya D2210155. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Yang akan saya bahas yaitu tentang cabang kekuasaan eksekutif. Lembaga negara di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu lembaga kekuasaan eksekutif, lembaga kekuasaan legislatif, dan yang terakhir lembaga kekuasaan yudikatif. Yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang lembaga kekuasaan eksekutif. Arti dan fungsi kekuasaan eksekutif. Lembaga eksekutif dalam konsep trias politika merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Lembaga eksekutif disebut juga sebagai pemerintah. Adapun dalam etimologi kata pemerintah berasal dari kata perintah, sehingga arti kata pemerintah adalah badan atau organ negara yang memerintah dan memiliki kekuasaan. Lembaga eksekutif juga terdiri atas mereka yang berposisi sebagai aparat birokrasi pemerintahan yang bertugas untuk membantu mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin politik di lembaga eksekutif, yaitu seorang presiden. Terkait hubungan antara eksekutif dan legislatif, maka antara presiden dan legislatif memiliki kedudukan yang sejajar dan keduanya merupakan mitra yang tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lain. Presiden dalam menjalankan kekuasaannya juga dapat mengajukan usulan rancangan undang-undang kepada DPR. Bahkan, dalam hal menyatakan perang, membuat perjanjian perdamaian, dan perjanjian internasional, Presiden juga mendapat persetujuan dari DPR. Kepala negara dan kepala pemerintahan. Negara Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik, sebab kepala negara dipegang oleh presiden yang dipilih rakyat. Adapun sistem pemerintahan yang ditetapkan adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam hal pelaksanaan tugas, presiden dan wakil presiden dibantu oleh para menteri yang tergabung ke dalam sebuah kabinet. Para menteri di kabinet bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hal yang membedakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah adanya ruang lingkup tujuan, yaitu pemerintah daerah tujuannya bersifat kedaerahan karena adanya asas otonomi, yaitu asas yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya. Tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah konsekuensi yang harus dijalankan manakala pemerintahan daerah saat ini diberikan hak dan wewenang yang lebih luas untuk mengatur serta mengurus daerah dan masyarakat di daerahnya. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain. Hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber lainnya, yang dimana dilaksanakan secara adil dan juga selaras, serta
menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.